رفاقي نجوم في سماء مودتي. Ukuran sumur ini hanya 5 kali 4 meter saja, dengan kedalaman sekitar 30 meter. Sumur yang bermula dari semburan air dari dalam bumi ini, tidak terlepas dari sejarah masa kecil Nabi Ismail, berdasarkan riwayat yang masyhur. Pada kedalaman 13,5 meter sumur ini, ternyata menembus lapisan aluvium, sejenis tanah liat yang halus, dan dapat menampung air hujan dari Wadi Ibrahim. Lapisan ini, merupakan lapisan pasir yang sangat berpori, dan berisi semacam batu pasir hasil aliran dari tempat lain. Di bawah lapisan aluvium Wadi Ibrahim ini, terdapat setengah meter lapisan yang dapat dilalui oleh air. Dari lapisan inilah, tempat utama keluarnya air di sumur Zam-Zam. Pada kedalaman 17 meter sampai dasar sumur, sumur ini menembus lapisan batuan keras, yang berupa batuan beku diorit yang jarang ditemukan di Indonesia. Seorang ahli hidrologi dari Pakistan, bernama Torik Hussain dan Moin-Uddin Ahmed, pernah melakukan riset sumur Zam-Zam pada 1971. Riset ini dilakukan, karena adanya isu yang disebarkan oleh seorang dokter dari Mesir yang menyatakan, bahwa air Zam-Zam tercemar air limbah, dan berbahaya untuk dikonsumsi. Pernyataannya itu dikemukakan, karena dokter dari Mesir tersebut beralasan, karena sumbernya yang tidak pernah habis, dia berasumsi, bahwa sumur Zam-Zam adalah sebuah resapan dari Laut Merah, oleh sebab itu rawan terkontaminasi. Isu yang disebarkan oleh dokter dari Mesir tersebut, diragukan oleh Torik Hussain, dan ia menyangkal pernyataan tersebut. Karena, Mekah terletak 75 km dari pinggir pantai, dan sulit diterima ada resapan dari laut dengan jarak sepanjang itu. Penelitian Torik Hussain ini, justru akhirnya memacu kerajaan Arab Saudi untuk memperhatikan sumur Zam-Zam secara intensif. Karena banyaknya pembangunan gedung di sekitar Masjidil Haram, dapat berdampak pada kualitas dan debit air Zam-Zam. Debit air pada sumur Zam-Zam ini, dapat mencapai 18,5 liter per detik, debit yang cukup deras untuk sebuah sumur pada umumnya. Air keluar dari celah yang memanjang ke arah Hajar Aswad, dengan panjang 75 cm, dengan ketinggian 30 cm, termasuk juga dari beberapa celah kecil ke arah Sofa dan Marwa. Keterangan geometris lainnya, celah sumur terletak di bawah tempat tawaf 1,56 meter, kedalaman total dari bibir sumur 30 meter, kedalaman air dari bibir sumur 4 meter, kedalaman mata air 13 meter, dari mata air sampai dasar sumur 17 meter. Dan diameter sumur berkisar antara 1,46 hingga 2,66 meter. Akan tetapi, jika dihitung debit yang sekian banyaknya, ternyata, secara matematis tidak dapat memenuhi konsumsi, atau pengambilan air yang jumlahnya jutaan liter dalam sehari pada saat musim haji. Oleh karena itu, Kerajaan Arab Saudi membentuk tim pengelolaan sumber air Zam-Zam, dengan menerapkan metode yang lebih maju. Kerajaan Arab Saudi mengambil tindakan, untuk membentuk badan riset sumur Zam-Zam di bawah pengawasan Saudi Geological Survey. Dahulu kala, air Zam-Zam diambil dengan gayung atau timba. Namun pada 1953, pengambilan air Zam-Zam telah menggunakan pompa air yang disalurkan ke bak penampungan, kemudian dialirkan lagi ke beberapa keran air yang telah disediakan di sekitar sumur Zam-Zam. Eksperimen menguras sumur pun dilakukan, air Zam-Zam disedot 8.000 liter per detik selama kurang lebih 24 jam. Dengan pompa berdaya sedot tinggi itu, menyebabkan berkurangnya volume air secara drastis. Hasilnya, tinggi air menurun, dari 3,23 meter di bawah tanah, menjadi 13,39 meter di bawah tanah. Artinya, saat itu terjadi pengurangan volume air yang sangat drastis. Namun hebatnya, setelah 11 menit penyedotan dihentikan, air Zam-Zam kembali naik pada 3,9 meter di bawah tanah. Mari coba kita hitung. Setiap detiknya, sumur Zam-Zam dipompa, dan menghasilkan 8.000 liter per detik. Bisa dibayangkan, bagaimana air yang dihasilkan selama 24 jam. 8.000 liter per detik, berarti 8.000 kali 60, sama dengan 480.000 liter per menit, berarti 480.000 kali 60, sama dengan 28,8 juta liter per jam, berarti 28.800.000 kali 24, sama dengan 691,2 juta liter per hari. Jadi, ada 690 juta liter air Zam-Zam dipompa dalam waktu 24 jam, tetapi sumurnya terisi kembali hanya dalam waktu 11 menit. Bagaimana jika hitungannya minggu, bulan, atau tahun? Silakan dihitung sendiri.
Hal ini membuat beberapa hidrologi mempercayai bahwa ada semacam aliran air bawah tanah yang berasal dari gunung di sekitar Mekah, yang mengarah ke sumur Zam-Zam, yang disinyalir sebagai tingginya angka debit air pada sumur itu. Keajaiban lainnya dari sumur Zam-Zam adalah volume airnya yang dapat mengatur sesuai kebutuhan. Menurut perhitungan, jika seandainya sumur Zam-Zam terus mengeluarkan air tanpa teratur, airnya bisa menenggelamkan seluruh daratan di bumi ini. Dalam hal ini, Allah mengontrol sumur Zam-Zam, agar volume airnya tidak berlebihan. Dari kondisi ini terlihat, ada peran yang melebihi kehebatan mesin. Ada tangan Allah dalam proses ini. Proses di mana sumur Zam-Zam bisa dengan cepat terisi kembali, dan proses kontrol sehingga airnya tidak luber, alias tidak mubazir. Jika tidak terkontrol, dunia ini bisa tenggelam oleh luapan air Zam-Zam yang tidak ada hentinya. Dari sudut pandang sains, hal ini pun tetap bisa dijelaskan. Abbas Syaroki, seorang profesor geologi dan sumber daya air di Institut Riset Afrika mengatakan, bahwa air Zam-Zam tidak akan habis, karena sumurnya terhubung ke sumber air tanah yang terbarukan, menjadikan sumber air itu tidak akan mengering, kecuali dalam kondisi tertentu. Dia berkata, air Zam-Zam adalah air terbarukan. Sumber air berasal dari hujan di Mekah. Mekah adalah daerah pegunungan, dan salah satu lembahnya, yaitu Lembah Ibrahim atau Wadi Ibrahim, menyokong sumur Zam-Zam yang berada di daerah dataran rendah. Sebuah riset yang dilakukan peneliti dari universitas di Pakistan dan Jepang, yang dipublikasikan pada tahun 2013 di International Journal of Food Properties, tepat pada lokasi sumur Zam-Zam berada, terdapat endapan sungai setebal 13,5 meter, yang disebabkan oleh air hujan di pegunungan mengalir ke dataran rendah, dan berubah menjadi endapan. Proses ini tidak serta-merta terjadi, melainkan butuh jutaan tahun untuk membuatnya. Di bagian paling bawah, terdapat lapisan batu diorit setebal 17 meter. Hal tersebut secara keseluruhan, membuat kedalaman sumur Zam-Zam menjadi 30,5 meter. Dengan adanya pernyataan, bahwa ada kemungkinan terjadi situasi yang menyebabkan sumur Zam-Zam mengering, pemerintah Arab Saudi perlu mengupayakan, agar situasi tersebut tidak terjadi. Badan Survei Geologi Arab Saudi menyebutkan, bahwa dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan ke Masjidil Haram, permintaan akan air Zam-Zam secara otomatis mengalami peningkatan. Untuk itu, mereka sebisa mungkin melakukan pengawasan dan pengaturan agar air Zam-Zam tetap tersedia untuk jamaah, salah satunya adalah dengan memasang sistem pemantauan multiparameter real-time, yang menampilkan rekaman digital level air, konduktivitas listrik, pH air, nilai potensial redox, suhu, dan lain-lain. Jaringan pemantauan sumur lain, juga telah dipasang di seluruh Wadi Ibrahim, untuk memantau respons seluruh sistem akuifer terhadap pengisian dan pengosongan. Beberapa sumur juga dilengkapi dengan perekam ketinggian air digital otomatis. Tidak hanya itu, mereka juga membuat jadwal pemompaan yang disesuaikan dengan jumlah jamaah yang berkunjung. Pada bulan-bulan ramai seperti Ramadan dan Zulhijjah, pemompaan air akan dimaksimalkan, dan sebaliknya pada bulan sepi seperti Muharram. Ketika pemompaan dilakukan, mereka juga memantau ketinggian muka air. Jika ketinggian air turun di bawah batas yang telah ditentukan, pemompaan akan dihentikan, untuk memulihkan ketinggian air. Jika sudah pulih, pemompaan akan dilanjutkan. Saat ini, telah dibangun saluran untuk menyalurkan air Zam-Zam ke tangki penampungan yang berkapasitas 15.000 meter kubik, kemudian dialirkan juga ke tangki lain di bagian atas Masjidil Haram, guna melayani para pejalan kaki dan musafir. Selain itu, air Zam-Zam juga diangkut ke tempat-tempat lain menggunakan truk tangki, di antaranya disalurkan ke Masjid Nabawi.